أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وظهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dimakruhkan berpuasa pada hari Jumu'ah saja. Jadi makruh hukumnya berpuasa pada hari Jumu'ah tanpa digandeng dengan hari sebelum atau sesudahnya. Jadi kalau kita ingin puasa pada hari Jumu'ah, maka gandeng dengan Kamis atau gandeng dengan Sabtu. Jadi Kamis dengan Jumat atau Jumat dengan Sabtu. Jikalau bersendiri ia puasa pada hari Jumat, maka hukumnya makruh. Jadi dimakruhkan berpuasa pada hari Jumu'ah saja tanpa sebab dengan berpuasa sunnah mutlak. Larangan berpuasa di hari Jumu'ah saja adalah karena ia merupakan hari beribadah dan berbagai sunnah lainnya. Jadi Jumat ini hari spesial. Bahkan di dalam riwayat disebutkan Jumat itu adalah Idul Muslimin, hari rayanya orang Islam. Jadi jikalau ia berpuasa menyendirikan dengan hari Jumat saja, maka hukumnya makruh. Karena kita dianjurkan berbagai macam ibadah pada malam dan hari Jumu'ah. Dan macam-macam ibadah itulah dianjurkan yang sudah kita pelajari itulah sedekah sunnah, memperbanyak baca Quran itu dianjurkan pada hari dan malam Jumat, baca salawat, kemudian ziarah kubur kan sunnah juga. Oleh karena itu disunahkan tidak berpuasa pada hari itu untuk membantu dalam mengerjakan amalan-amalan sunnah pada hari itu. Dan jadi dilonggarkan di hari Jumat adalah untuk apa? Agar kita bisa mengerjakan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Supaya kada keuyuhan namun berpuasa kan, lalu ada terbaca lagi surat Kahfi. Kada ta'amalakan lagi salawat nilah. Jadi dilonggarkan pada hari Jumat itu apabila puasa hukumnya makruh apabila sendirian dengan niat sunnah mutlak pula. Artinya bukan tanpa sebab. Beda halnya misalnya wukuf di hari Jumat, hari Arafah. Nah ini di hari Arafah pas tepat dengan hari Jumat, kan itu bukan puasa sunnah mutlak. Maka dianjurkan ia berpuasa sekalipun menyendiri pada hari Jumat. Jadi yang dimakruhkan itu ia berpuasa sunnah mutlak tanpa sebab. Sunnah mutlak benarnya. Atau misalnya di nisfu Sya'ban tepat dengan hari Jumu'ah. Nah jadi sekalipun ia hanya berpuasa di hari Jumu'ah itu tidak mengapa, karena ini bukan puasa sunnah mutlak.
Ada sebabnya itulah. Nah ini kada masalah mun kita puasa pada hari Jumat dengan menyendirikan hari Jumat saja. Maka demikian dinukil oleh Al-Bijurmi dari An-Nawawi. Disebutkan dalam khabar yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Al-Hakim, inna yawmal jumu'ati yawmu 'idin wa dhikrin fala taj'alu yawma 'idikum yawma siyamikum walakin ij'aluhu yawma fitrin wa dhikrin illa an takhlituhu bi ayyam. Ada hadis Rasulullah, sesungguhnya hari Jumu'ah itu adalah hari raya dan zikir. Hari raya dan hari kita memperbanyak zikrullah. Maka janganlah kalian menjadikan hari raya engkau sebagai hari puasa engkau. Bahkan kalau hari rayanya itu yang Idul Fitri dan Idul Adha itu haram puasa. Yang murni hari raya itu haram puasa. Nah, jikalau ia berpuasa pada hari Jum'ah tanpa ada sebab, hanya sekedar puasa sunnah mutlak, maka hukumnya makruh karena ia sudah berpuasa di hari raya orang Islam. Jadi kita nih setiap minggu hari raya kita ya hari Jumu'ah. Apa yang dimaksud dengan hari raya? Hari raya itu bukan bersenang-senang, bukan memakan makanan yang lezat-lezat, bukan. ليس العيد من لبس الجديد وطعام الذي ولكن العيد من طاعته تزيد. Bukanlah berpuasa itu, kata ulama, orang yang berpakaian serba baru, bukan. Bukanlah berpuasa itu orang yang memakan makanan yang lezat-lezat. Walakin al-'id, tetapi yang dimaksud dengan hari raya man ta'atuhu tazid, orang yang ketaatannya bertambah kepada Allah. Jadi ketika kita berada di hari Jumat seharusnya ketaatan kita bertambah, bukan kita menganggapnya seperti hari biasa-biasa. Salawat yang biasa kita baca nilai 1000 sehari ini, pada hari Jumat lebih dari 1000. Yang biasa kita sedekah sedikit di hari yang lain, pada hari Jumat perbanyak sedekah. Yang biasa kita sedikit baca Quran, di hari Jumat perbanyak baca Quran. Itulah makna daripada hari raya. Man ta'atuhu tazid, orang yang ketaatannya itu bertambah kepada Allah. Jadi kita kalau mendefinisikan hari raya itu dengan berbagai macam kesenangan dan kelezatan di dalam makanan dan minuman, itu bukan makna daripada hari raya. Itu sesuatu yang mengumbar akan hawa nafsu dan syahwat kita. Itu yang pada akhirnya Ramadan yang kita kerjakan 1 bulan penuh, ketika bertemu dengan hari raya, maka seluruh amal ibadah kita dihapus oleh Allah hanya dengan 1 hari tadi. Kenapa? Karena di situ kita melepaskan hawa nafsu kita. Yang biasa sembahyang pada hari bulan Ramadan, bertemu hari raya, zuhur perai, asar perai, maghrib keuyuhan, isya guring sudah, subuh melandau. Itulah hari raya. Itu bukan hari raya, itu harinya hawa nafsu kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Di sini kesempatan syaitan untuk menghancurkan hamba Allah yang ia 1 bulan beribadah penuh kepada Allah, hanya dihancurkan dengan 1 hari pada hari raya. Karena ia salah mendefinisikan hari raya dengan bersenang-senang. Padahal makna daripada hari raya yang sesungguhnya adalah orang yang bertambah ketaatannya kepada Allah.
Imbah bang mungkin itu hari raya kedosa ulah wadai lah kada tetap juga hukumnya sunnah, tapi jangan sampai melalaikan kita di dalam kewajiban kepada Allah. Silakan berpakaian serba baru, tapi jangan sampai lupa dengan Allah. Lah mun kita ni kada ingat lalu nanjak di hari raya, apalagi hari raya hari Jumat adalah kosong masjid tengah hari separoh gara-gara hari raya aja. Allah. Makanya para aulia Allah itu mereka mengatakan kullu layani na'id, setiap malam kami itu adalah hari raya. Setiap malam kami, kata para aulia Allah, itu adalah hari raya. Tidak menunggu satu hari, tidak menunggu setahun sekali, tidak menunggu seminggu sekali. Setiap malam kami berhari raya. Kami bergembira dengan Allah, kami berbuat taat kepada Allah. Kullu layalina 'id, tiap malam-malam kami adalah hari raya. Orang wali itu bilang, bila bertamu malam nih himung benar. Antara malam dengan siang itu yang lebih mulia, kata ulama, itu malam hari daripada siang hari. Makanya sesuatu kejadian yang besar itu kebanyakannya terjadi pada malam hari. Lailatul nisfi min Sya'ban, Lailatul nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Adalah orang yang menyambat siang nisfu Sya'ban. Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Kadada siang Lailatul Qadar. Kadada. Apa lagi? Siang yang malam nih. Makanya lalu ulama mengatakan mana yang lebih afdal bainal lailah wan nahar, antara malam lawan siang. Maka yang terlebih afdal kata ulama adalah malam daripada siang. Mulah anak aja malam gitu kan, sampai dingarani anak tuh apa, mailan maulah. Mailan maulah. Baguslah mailan maulah. Siapa ngaran anak mailan maulah? Kenapa aja orang apa artinya kada? Mailan jaratan mailan tengah malam kebangun melihat bini pinah hangkang gawe, lalu di ngarani mailan maulah. Rahatan mailan maulah anak. Allah, kan malam juga banyak. Dan para aulia Allah diangkat oleh Allah menjadi khalifatullah di muka bumi, itu dilantiknya di malam hari. Gak ada wali itu dilantik siang hari. Waktu yang mustajabah yang Allah berikan kepada seluruh hamba daripada umat Rasulullah itu setiap malam, bukan setiap siang. Ini kemuliaan malam. Maka para aulia Allah dan orang-orang saleh ketika memasuki malam hari mereka gembira ria. Karena Allah menurunkan berbagai macam rahmatnya pada malam hari kepada orang yang beribadah kepadanya. Dan Allah menawarkan dirinya. Bukan kita yang menawarkan kepada Allah, tapi Allah sendiri yang menawarkan dirinya kepada kita. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqul, turun utusan Allah daripada para malaikat-malaikat Allah hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika tersisa 2/3 malam, dan Allah berfirman kepada orang yang ada di muka bumi ini, barang siapa meminta ampun kepada aku, kata Allah, mayyastaghfiruni, barang siapa meminta ampun pada malam ini, ujar Allah, yang tersisa 2/3 malam. Malam nina dibagi 3, akhir bagian yang terakhir itu ngarannya 2/3 adalah 2/3 malam.
Coba mun kita hitung itulah masuk malam ini kan Isya itulah. Jadi Isya pukul 8 adalah 9, 10, anggap pukul 8 aja. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Ngalih kita hitungan 14 tuh enak ada paham. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 9 jam gitu lah. Nah 9 jam tuh dibagi 3. Berarti pukul berapa? 9, 10, 11 itu sepertiga pertama. Kemudian 12, 1, 2 itu sepertiga yang kedua. Yang thuluthul lailil akhir, yang sepertiga malam terakhir itu ya 2, 3, 4, 5. Itu tuh thuluthul lailil akhirnya tuh. Sepertiga akhir malam. Bukan sepertiga awal malam, bukan. Atau sepertiga pertengahan malam, bukan. Thuluthul lailil akhir, sepertiga akhir malam. Allah menyampaikan secara umum kepada hambanya, "May yastaghfiruni fa'aghfirullah." Barang siapa meminta ampun kepadaku, aku ampuni. "May yas'aluni fa'u'tih." Siapa meminta kepadaku, aku berikan permintaannya. Allah yang bertawar. Tinggal kita aja lagi. Kejadiannya itu di malam hari. Jadi orang bahari bila bertamu malam himo benar. Mun kita bila bertamu malam mulai sudah maghrib tuh kuap. Ya tuh mulai maghrib tuh sudah kuap. Tuh kita tuh mun bertamu malam Allah. Ya beumuran gak ada suah qiyamul lail. Ya Rasulullah. Beumuran dah. Umur 50 tahun misalnya sudah kada suah sumbah yang malam. Dia sia-siakan umurnya dengan terlalu banyak tidur di malam hari. Orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah itu syaratnya qillatun naum, sedikit tidur, qillatul akli, sedikit malam, sedikit makan, wa qillatus suhbah, sedikit bergaul. Maka dengan 3 perkara inilah yang akan menyebabkan seseorang itu wasil kepada Allah. Qillatun niyam wa qillatul akli wa qillatus suhbah. Sedikit guring, sedikit makan, sedikit bergaul. Karena waktu kita bergaul kan jelas waktu itu kita meninggalkan beribadah kepada Allah. Mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Terlebih di zaman sekarang ini, ketika almarhum Abah Guru bertanya tentang amalan yang terbaik di akhir zaman kepada Sayyid Amin Al-Qutubi, maka beliau menjawab, "Hadza zamanus sukut wa luzumul buyut wa ridha bil qut hatta an tamut." Sebagaimana perkataan Imam Sufyan As-Tsauri, sekarang zamannya kita banyak berdiam. Hadza zamanus sukut, artinya banyak berdiam tadi, banyak bacaan kada ranai bil di rumah juga ranai. Berdiam maksud di sini bepandir yang kada baik. Itu maksud berdiam. Bukan yang berdiam muara, kada sing pandiran baca Quran kada, bersalawat kada, itu luput ngarannya. Yang dimaksud dengan hadza zamanu sukut, sekarang kita disuruh memperbanyak berdiam, artinya diam daripada urusan yang dimurka oleh Allah. Diam daripada perkataan-perkataan yang haram. Waluzumul buyut, mengurangi bergaul. Jikalau ia bergaul, maka bergaulnya dengan orang soleh. Jikalau ia berteman, maka ia berteman dengan orang soleh.
Jikalau ia berkunjung, maka ia berkunjung ke tempat orang soleh. Itu saja pergaulannya, tidak kemana-mana. Bila keluar pada rumah, ke rumah orang soleh. Waridha bil qud, dan ridha dengan apa yang sudah Allah takdirkan. Maka insya Allah inilah yang membawakan hamba itu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rasulullah. Muntungnya ketujuh bebacaan, awaknya ketujuh begaul lawan orang soleh. Ridha pulang lawan apapun yang telah ditakdirkan oleh Allah. Kada pernah mengeluh, kada pernah ngarannya sakit hati dengan keadaan. Ridha, arti ridha itu sururul qalbi bimururil qada, gembiranya hati ketika pahitnya ketentuan Allah. Itu makna daripada ridha. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Aku ridha bahwasanya Allah adalah Tuhanku. Jadi yang dimaksud ridha di sini ridha dengan segala ketentuan-ketentuan Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita maqam ridha. Maqam ridha ni bila sudah nahab tahqiq jadi wali orang apa ujar Nabi, idza ahabballahu 'abdan ibtalah fa in sabara istafa fa in radiya ijtabah. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kepada hambanya, maka Allah berikan hamba itu ujian. Allah berikan kepada hamba itu bala dan musibah. Sehingga pandangan orang soleh ketika mendapatkan bala, maka bala itu dari hadrat mahabbahnya Allah. Itu pandangan orang soleh. Ketika mereka mendapatkan musibah, maka musibah ini dari hadrat cintanya Tuhan lawan kita. Model nang kaya dokter hendak menyuntik pasien. Tujuan dokter itu gasan apa? Supaya kita sembuh. Itu tuh. Berarti dokter ini ada kecintaan lawan si pasien dengan kesembuhannya. Maka demikian Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberikan bala dan musibah kepada hambanya, itu tiada lain karena cintanya Allah kepada hamba. Maka jangan sangka jahat dengan takdir Allah, jangan sangka jahat dengan ketentuan Allah. Apabila hamba itu sabar, kata Rasulullah, istafah, ia dipilih oleh Allah menjadi orang soleh. Ya Rasulullah, kalau jadi orang soleh sudah luar biasa. Jikalau ia ridha dengan bala dan musibah tadi, ijtabah, ia diangkat menjadi waliullah.